Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Kita minta konfirmasi terkait perumahan Salsabila Salsabila yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tegal yang dikabarkan itu belum ada perizinannya, Pak. Itu minta keterangan dari pihak dinas terkait. Oke, kami sampaikan mendasari yang ditanyakan dari Sanra News kaitannya dengan lokasi tersebut. Saya coba cek di yang ada di kami kaitannya dengan perizinan yang ada di Dinas PUPR. Mereka sudah mengajukan untuk informasi tata ruang untuk lokasi atau titik tersebut. Kalau dari sisi tata ruang diizinkan untuk kawasan permukiman, itu yang pertama. Kemudian Semenjak kapan? itu mendasari pada pengajuan yang diajukan tanggal 29 Mei 2024 dan kami menjawabnya mendasari pada RT RW Perda nomor 2 tahun 2023 tentang ya. RT RW. Jadi lahan tersebut bisa digunakan untuk kawasan permukiman. Berkaitan dengan pertanyaan dari Mas apa ini? Ini kaitannya dengan apakah belum berizin. Memang bisa jadi yang kami belum menerima tahap proses selanjutnya, karena untuk pembangunan perumahan kan ada kaitannya dengan dokumen lingkungan, kemudian ada juga mungkin kaitannya dengan dokumen lalu lintas. Tapi prinsipnya di sini karena di situ ada lahan yang boleh dibangun untuk pemukiman, kami mendorong agar developer yang membangun perumahan Salsabila itu bisa memproses lebih lanjut agar masyarakat yang sudah berupaya memiliki rumah bisa nantinya memperoleh hak, baik itu hak kepemilikan ataupun hak rumahnya dengan baik. Nah, itu untuk perumahan tersebut kan dibangun tahun 2021 ya, Pak. Ya. Di lahan hijau ya. Oke. Kenapa kok baru mendapatkan ITR atau informasi tata ruangnya tahun 2024? Ini mendasari yang diajukan ya, berarti yang diajukan dari yang atas nama tadi Haidar Woto itu memang mengajukan ke kami juga mungkin tidak jauh dari tanggal itu, sehingga kami menjawabnya mendasari yang diajukan ke ITR-nya. Berkaitan dengan misalnya sebelumnya belum diajukan izin, prinsipnya dari kami pemerintah daerah ketika di sini kita ketahui juga belum izin, kami mendorong. Artinya sekarang kan boleh untuk dibangun sehingga hak masyarakat atau konsumen beli perumahan bisa menerima haknya seperti itu. Apakah selama 3 tahun yang ini sebelumnya monggo nanti dari pihak developer untuk segera menindaklanjuti segala perizinannya. apakah selama 3 tahun ke belakang itu, Pak, dari tahun 2021 sampai 2024 sampai ada ITR-nya keluar itu, apakah dari pihak DPUR tidak mengetahui tentang adanya perumahan tersebut, Pak? Tidak mengetahui secara aduan atau apa ya. Jadi tapi prinsipnya kita lihatnya ke depan. Kita lihat depan agar di sini kita lihatnya adalah hak dari masyarakat, baik itu yang dibeli tanahnya atau masyarakat yang ingin mempunyai perumahan, itu secara prinsip bisa memiliki hak atau menerima hak-haknya. Itu seperti ada pembiaran dari Pemdanya membangun. Bukan pembiaran ya. Namanya proses kan, izin kan ada yang prosesnya lambat, ada yang prosesnya cepat. Kita tidak tahu kenapa sebelumnya tidak mengajukan misalnya, ataukah ada terkendala hal apa sehingga baru sampai saat kemarin Mei mereka mengajukan. Ya, karena sebelumnya itu kan masih lahan hijau, Pak. Lahan hijau itu kan nggak bisa digusok dari tahun 2021 ya. Iya. Itu ada perubahan berarti tahun 2023 kalau menurut pandangan ya. Berarti selama kurun waktu 3 tahun ini kan seperti ada pembiaran gitu loh, Pak. Dari pihak Pemdanya tidak ada surat teguran atau apa. Ke pihak pengembang yang membangun perumahan di lahan hijau, Pak. Kita minta penjelasannya tadi. Bisa jadi memang kami belum menerima aduan tersebut, itu yang pertama. Bisa jadi kedua
Yang saya belum cek ini kan apakah betul di perda sebelumnya Lajo. Tapi kalau misalnya di perda sebelumnya Lajo memang seharusnya belum boleh dibangun, belum boleh dibangun hingga kemudian jika memang menurut kajian dan kemudian ditetapkan di perda terbarunya itu boleh. Tapi kalau kita bicara ini kan tidak bicara perda sebelumnya, kita bicaranya sekarang di perda sekarang. Hanya memang dari misalnya dari tahun 2021 sampai 2024 ini belum berizin proses yang lain. Kita prinsipnya di sini sekarang perdanya sudah dibolehkan untuk dibangun. Untuk tindakan dari Pemda sendiri gimana Pak terkait para pengembang seperti itu yang tidak mengurus izin Pak? Kami sebenarnya prinsipnya sering komunikasi juga dengan REI, ada wadahnya juga. Selalu dorong ketika sedang proses akan membangun itu dari awal yang terutama memang kaitannya dengan ruang, kemudian proses perizinan. Sebenarnya bareng-bareng kita dengan media, dengan REI, dengan juga masyarakat agar kita bisa membangun dengan baik sesuai dengan aturan itu. Ya otomatis kan kalau seperti ini masuk undang-undang pelindungan konsumen Pak ya. Jadi Betul. para konsumen yang membeli situ kan otomatis belum bisa mengurus sertifikat. Nah, monggo kita bareng-bareng bisa menyelesaikan problem ini. Dan prinsipnya kami kan dari sisi pemerintah mendorong setiap usaha itu ada izinnya. Yang belum bisa disegerakan agar hak dari usahanya sendiri dikerjakan dengan benar, kemudian masyarakat sendiri tidak menjadi korban. Yang seperti ini akan segera diberikan surat peringatan atau gimana Pak dari Pemda? Nanti akan kami cek lebih lanjut karena ini kan yang baru masuk di kami kan baru ITN. Kami cek di SIM-BG belum masuk. Coba nanti kami cek ke atas nama yang bersangkutan sendiri agar mengingatkan lah agar jika memang ternyata di lapangan sudah ada fisiknya juga untuk segera memproses. Dengan Pak Wasinten? Dengan Teguh Biantoro Harjo Selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tegal. Terima kasih.